Halo, kembali lagi bersama saya Sindia Novira Bangun. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data pada JavaScript. Apa sih itu struktur data? Struktur data pada JavaScript adalah cara untuk mengorganisir dan mengelola data dalam program JavaScript. Contoh struktur data bawaan JavaScript meliputi array, objek, set, dan map. Pengguna juga dapat membuat struktur data custom atau menggunakan library pihak ketiga. Memahami dan menggunakan struktur data dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja program JavaScript. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu objek. Objek pada JavaScript adalah tipe data yang kompleks yang digunakan untuk mengelompokkan nilai-nilai terkait menjadi satu kesatuan. Objek merupakan kumpulan properti, dan properti adalah hubungan antara nama dan nilai. Nilai properti dapat berupa fungsi. Dalam hal ini, properti tersebut dikenal sebagai metode yang berfungsi sebagai identifier untuk nilai yang terkait. Objek entitas yang berdiri sendiri dengan properti dan tipe. Bandingkan dengan cangkir misalnya, cangkir adalah objek dengan properti, cangkir memiliki warna, desain, berat, bahan pembuatannya, dan lain-lain. Dengan cara yang sama, objek JavaScript dapat memiliki properti yang menentukan karakteristiknya. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Misalnya kita buat person first name ya, last name bangun, hmm, 19, color black. Mengapa di sini colornya menggunakan ketik dua? Karena kita menggunakan spasi. Ini semua adalah satu objek. Kemudian first name Cynthia, first name bangun 19, color black ini adalah property. Kemudian first name, last name color ini adalah sebuah key. Kemudian Cynthia bangun 19 dan black ini adalah sebuah value. Kemudian ada tanda koma di belakang properti. Sebenarnya ini adalah option, cuman disarankan menggunakan tanda koma karena dengan menggunakan tanda koma akan memudahkan kita ketika ingin memindah, mengubah, atau menghapus properti. Ada cara lain jika kita ingin membuat sebuah objek, orang misalnya, kita dapat memiliki beberapa pasang key dan value yang dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya, first name, last name, tanggal 19, color black. Bisa kita lihat perbedaan antara menggunakan objek yang pertama atau objek yang kedua. Namun di sini saya menyarankan memakai yang pertama karena lebih mudah untuk kita membaca dan memahami struktur data dari objek tersebut. Selanjutnya kita akan membuat ini menjadi sebuah komentar. Lalu kita bisa menampilkan objek di konsol dengan memanggil nama objek, lalu tanda titik diikuti dengan nama propertinya. Contohnya, all.log, hello, adalah person dot name, kemudian dan dot last name.
Kalau kita coba run, maka hasilnya adalah, hello, saya adalah Cynthia Novira Bangun. Atau kita bisa memanggilnya dengan menggunakan kurung siku. Console.log. Tidak ada bedanya dengan yang pertama, tetapi di sini kita mengganti titik menggunakan kurung siku. Saya berusia person. Coba kita kan. Coba kita run. Maka hasilnya adalah saya berusia 19 tahun. Setelah itu, kita bisa mengupdate atau memodifikasi properti kita menggunakan sama dengan bukan tanda titik dua. Contohnya, misalnya kita ingin membuat person E dengan 20 control foto person. Coba kita run, maka X-nya akan berubah menjadi 20. Apa yang terjadi jika nama propertinya tidak terdapat, eh, tidak ditemukan, maka properti baru akan ditambahkan ke objek. Contohnya, misalnya kita buat person student and terus sekitaran. Karena sebelumnya kita tidak memiliki uh, properti students, sehingga students ini akan dimasukkan ke objek, sehingga objek kita menjadi memiliki 5 properti. Setelah itu, kita bisa menggunakan keyword delete untuk menghapus properti pada objek kita. Contohnya, delete nama propertinya, misalnya delete person dot color. Kemudian kita bisa manggil kembali console.log person. Coba kita run, maka bisa kita lihat bahwa color-nya sudah tidak ada lagi. Ya, ada array. Array pada JavaScript adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai-nilai dalam urutan tertentu. Setiap nilai dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Array menyediakan metode bawaan untuk memanipulasi dan mengakses nilai dalam array. Array pada JavaScript sangat fleksibel dan sering digunakan dalam pemrograman untuk mengelola data terstruktur. Perbedaan array dengan objek adalah data pada array disusun secara berurutan dan diakses menggunakan indeks. Untuk mengakses nilai di dalam array, kita gunakan tanda kurung siku, yang di dalamnya berisi angka yang berupa posisi nilai yang ingin kita akses. Setelah itu, kita masuk pada contoh array. Di sini saya akan membuat ini semua menjadi sebuah komentar. Lalu, ayat 2, mangga, apel, durian, anggur. Coba kita panggil.
maka hasilnya adalah mangga, apel, durian, dan anggur. Kita juga bisa memanggil hanya salah satu dari array kita, misalnya ini kita panggil array yang kedua misalnya. Sekarang, maka yang tampil adalah durian. Mengapa durian? Karena pada array dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Sehingga dia memanggil durian sesuai dengan yang kita minta, yaitu yang kedua. Selanjutnya kita akan memanggil panjang dari array-nya, tetapi jika kita mengakses nilai array lebih dari indeksnya, maka hasilnya akan terbaca menjadi undefined. Contohnya, kita bisa membuat ini menjadi sebanyak 5 kali. 1, 3, 4, 5. Kemudian kita panggil panjangnya console.log panjang tambah 2 length, kemudian ditambah itu. Coba kita run, maka hasilnya adalah apel, durian, anggur, undefined. Kemudian panjang nilai array adalah 4. Mengapa ini seperti ini? Karena array kita hanya sampai indeks yang ketiga, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Jadi 4 dan 5 ini tidak terbaca. Ada beberapa metode pada array. Yang pertama, kita bisa menambahkan data ke dalam array menggunakan metode push. Fungsi push ini akan menambahkan data di akhir array. Contohnya, buah.to, kita menambah rambutan miskin. Lalu, kondisi buah. Sekarang, sorry, maka hasilnya adalah mangga, apel, durian, anggur, dan rambutan. Karena push ini menambahkan data ke array yang belakang. Setelah itu ada metode pop, di mana metode pop ini mengeluarkan data terakhir di array. Contohnya, kita buat buah.pop dan console log buah. Coba kita run. Maka rambutan akan terhapus karena metode pop ini menghilangkan array yang terakhir. Ada dua metode untuk memanipulasi data, yaitu shift dan unshift. Shift digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama, dan unshift digunakan untuk menambah elemen di awal array. Contohnya, buah shift unshift console
log dua. Coba kita run. Maka hasilnya adalah rambutan, apel, durian, dan anggur. Mengapa tidak ada lagi mangganya? Karena kita di sini sudah menggunakan metode shift. Coba kita hapus metode shift-nya. Maka hasil outputnya adalah rambutan, mangga, apel, durian, dan anggur. Mangganya tetap ada, tetapi dia menjadi indeks yang pertama. Setelah itu, eh, untuk menghapus elemen dapat menggunakan metode splice, mana contohnya adalah dua splice. Kemudian yang ingin kita hapus satu dan dua misalnya. Kemudian kita panggil kembali console.log. Coba kita run. Maka hasilnya adalah rambutan anggur. Yang terhapus adalah array yang pertama dan yang kedua, yaitu apel dan durian. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan elemen dengan menggunakan argumen selanjutnya. Contohnya, const dengan uh, Januari, Maret, April, dan Mei. Kemudian kita panggil mon.splice. Kemudian argumennya 1, 0, dan Februari. Kita panggil kembali const. Coba kita run. Maka hasil outputnya adalah Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Kemudian ada split operator. Split operator pada JavaScript atau bisa menggunakan titik tiga digunakan untuk menggabungkan atau menyebar atau split elemen-elemen dari array atau objek ke tempat lain. Contoh penggunaan split operator antara lain menggabungkan array, membuat salinan array, menggabungkan objek, dan menggandakan properti objek. Operator ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam memanipulasi nilai-nilai dalam JavaScript. Setelah itu ada split operation. Sebelumnya saya akan membuat contoh jika kita tidak menggunakan spread operation. Contohnya const oke, wine dan juice. Kita panggil tanpa menggunakan spread operator. Coba kita run. Maka hasilnya adalah susu, teh, wine, kopi, dan jus. Dia tetap menggunakan seperti array. Coba kita lihat jika kita menggunakan spread operator. Titik 3, minum. Maka dia akan tergabung tanpa dipisahkan oleh tanda koma ataupun petik.
Split operator dapat digunakan untuk menggabungkan dua buah array ke dalam array baru. Misalnya kita buat di sini array yang baru, satu array lagi, cons makanan, kan resolve pizza dan mie. Lalu kita akan menggabungkan ini menjadi sebuah variabel baru, cons sama dengan minuman makanan. Console.log out. Sudah putaran, maka hasil outputnya seperti ini. Lalu jika kita coba membuat ini menggunakan split operator, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi 1 seperti ini. Setelah itu, selanjutnya ada destructuring object dan array. Destructuring pada JavaScript adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengekstrak nilai-nilai dari array atau objek ke dalam variabel terpisah. Dengan destructuring, kita dapat memecah struktur data kompleks menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Destructuring array mengambil nilai dari array dan menempatkannya ke dalam variabel terpisah. Sedangkan destructuring object mengambil nilai dari properti objek dan menempatkannya ke dalam variabel terpisah berdasarkan nama properti yang sesuai. Destructuring memudahkan memanipulasi dan pengolahan nilai-nilai dalam struktur data kompleks. Itu adalah destructuring object dan array. Yang pertama kita masuk pada contoh destructuring object, di mana destructuring object ini contohnya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan contoh yang ini saja. Setelah itu kita buat cons first name, last name, dengan parser. Di mana tanda kurung kurawal ini merepresentasikan objek yang akan didestruksikan. Kemudian first name, last name, age sama dengan person ini yang merupakan variabel untuk menyimpan nilai properti dari objek person. Kita bisa menentukan salah satu nilai yang ingin kita deskripsikan. Contohnya, kita membuat cons X sama dengan person. Ini cara jika kita ingin mendestruksikan satu. Setelah itu, destructuring object terbagi menjadi dua, yaitu assign dan value. Assign di mana kita perlu menuliskan destructuring object di dalam tanda kurung.
Jika kita tidak menggunakan tanda kurung, JavaScript akan mengira kita membuat block statement. Sedangkan block statement tidak bisa berada pada sebelah kiri. Contohnya, eh, contoh first name, egg, sama dengan plus. Kita beri komentar, ini contoh yang salah. Kemudian, first name, sama E, sama dengan person, ini adalah contoh yang benar. Jadi ini adalah contoh yang eh, salah dan ini adalah contoh yang benar. Pada default values, ketika kita mendestruksikan objek dan menetapkan variabel dengan nama yang bukan merupakan properti dari objek, maka nilai dari variabel tersebut menjadi undefined. Contohnya, first name is students, one person. Lalu kita panggil console.log first name, console.log last name, console.log student. Coba kita run. Coba kita run. Maka hasilnya adalah Cynthia 19 undefined. Mengapa seperti itu? Karena students-nya tidak ada di properti objeknya. Lalu kita bisa menambahkan uh, sama dengan kemudian kalau kita run, maka hasilnya tidak undefined lagi, tetapi berubah menjadi unsur. Objek pada destructuring objek kita menggunakan tanda kurung berawal, sedangkan array menggunakan tanda kurung siku. Contohnya, misalnya kita buat, kita pakai contoh yang tadi saja. Ini misalnya, kemudian kita ubah, kita menambahkan variabel baru, first, first, first string, first string, no, not the same, tapi second, string, third, string, fourth string, kemudian fifth string. Sama dengan
Nah, lalu kita bisa memanggilnya console.log string console.log first string console.log second string third string dot log third string. Coba kita run. Maka hasilnya adalah jus, susu, teh, wine, dan kopi. Selanjutnya ada map. Metode map pada JavaScript digunakan untuk membuat array baru dengan memproses setiap elemen array yang ada menggunakan fungsi yang ditentukan. Ia mengembalikan array baru dengan nilai-nilai yang telah diubah. Metode map membantu dalam transformasi atau pengolahan data pada array tanpa mengubah array asli. Map adalah tipe data yang menyimpan koleksi data dengan format key value layaknya objek. Yang membedakannya adalah map memperbolehkan key dengan tipe data apapun, dibandingkan objek yang hanya mengizinkan key bertipe string atau simbol. Kemudian kita masuk pada contoh map. Ini saya akan membuat const map dengan map. Misalnya India 19 is maka lalu Rena 19 Monica kemudian coba kita run. Maka hasil outputnya adalah seperti ini: Cynthia 19, Jessica 20, Rena 19, dan Monica 20. Kita bisa mendapatkan nilai berdasarkan key tertentu dengan menggunakan metode get. Contohnya, misalnya kita buat console.log map.size ini untuk map.size ini untuk menghitung jumlah array gitu. Kemudian console.log map.get 9 misalnya target barang, maka hasilnya adalah 4 dan 19. Mengapa 4 dan 19? Karena map size-nya seperti yang saya bilang tadi, jumlah dari array-nya ada 4, yaitu Cynthia, Jessica, Rena, dan Monica. Kemudian Cynthia yang dipanggil adalah 19. Selanjutnya, untuk menambahkan pasangan get key value baru menggunakan set. Contohnya, console map.set file running kemudian console.log map.size console.log
map.get line nih. Coba kita. Maka hasil tampilannya adalah seperti ini, 4, 19, 5, dan 20. 5 sudah diperbarui dari size dari array kita karena sudah ditambahkan array baru yaitu Kairani 20. Ada set. Set dalam JavaScript adalah struktur data yang menyimpan nilai-nilai unik. Ia tidak memiliki indeks dan tidak mempertahankan urutan elemen. Set menyediakan metode dan properti untuk menambah, menghapus, dan memeriksa keanggotaan nilai dalam set. Set berguna ketika kita perlu menyimpan kumpulan nilai unik dan melakukan operasi khusus pada himpunan nilai tersebut. Hal yang membedakan set dengan struktur data yang lain adalah data pada set tidak berurutan dan juga tidak indeks. Selain itu, data dalam set juga bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Kemudian ada set. Contohnya, misalnya kita membuat const number um, 1, 2, 3, 4, 5. Kita panggil const number. Mengapa hasilnya hanya 1, 2, 3, 4, dan 5? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa set ini digunakan untuk menghilangkan duplikasi. Di mana pada array ini terdapat duplikasi, yaitu 2, 2, 2 kali, 3, 3 kali. Kemudian panjang setnya ada 5. Setelah itu kita bisa menambahkan set dengan fungsi add. Contohnya, misalnya kita buat number dot add angka yang ingin kita number yang ingin kita tambah, misalnya 7. Kemudian number add 8. Coba kita panggil kembali fungsi double number. Maka hasilnya panjang setnya ada 7, kemudian isi dari setnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Weak map dan weak set. Ada beberapa hal yang membedakan antara map dan weak map, yaitu yang pertama, key dari weak map harus berupa objek atau array. Nilai primitif tidak bisa digunakan sebagai key karena tidak mendukung garbage collection. Yang kedua, weak map memiliki metode get, set, hash, and delete. Namun, weak map tidak termasuk kategori iterable sehingga tidak memiliki metode case, values, atau for each. Yang ketiga, weak map juga tidak memiliki property size. Ini karena ukuran weak map dapat berubah karena proses garbage collection. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara objek, array, dan map dan set? Objek digunakan untuk merepresentasikan entitas dengan properti dan metode terkait. Array digunakan untuk menyimpan dan mengakses kumpulan nilai terurut dengan indeks berbasis 0. Map digunakan untuk memetakan nilai kekunci yang tidak terbatas. Set digunakan untuk menyimpan nilai-nilai unik tanpa indeks, menjaga urutan elemen. Sekianlah hasil penjelasan saya tentang struktur data. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf.